Pertanyaan dari ini kayaknya Mbak April Adina dari Koran Sindo. Jadi selamat pagi Pak Ono, perkenalan saya April dari Koran Sindo. Mohon izin boleh saya mengajukan pertanyaan mengenai pengaplikasian 5G untuk smartphone. Pertanyaannya, satu, apakah generasi 5G bisa diterapkan dalam smartphone? Tergantung smartphone-nya sih sebenarnya. Jawaban singkatnya ya bisa, cuman tergantung smartphone-nya. Kalau secara hardware siap ya bisa aja. Misalnya contoh smartphone yang 2G ya nggak bisa kita pakai di smartphone lah buat 5G. Handphone-handphone jadul itu ya nggak bisa. Cuman handphone yang baru kemungkinan bisa, kemungkinan ya. Karena sebenarnya hardware-nya nggak beda jauh sih antara 2G dan 4G dan 5G itu secara hardware nggak beda jauh kalau frekuensinya sama. Kalau frekuensinya beda, beda urusannya. Jadi tergantung smartphone-nya banget dan secara hardware ya kalau hardware siap ya bisa. Sekarang pertanyaan kedua, apa saja yang harus disiapkan untuk merancang aplikasi 5G untuk hunian, untuk rumah ya? Dari sisi operator, biasanya operator yang dilihat pertama kali bukan teknologi sih, bisa balik modal apa kagak di hunian tadi. Karena dia taruh satu BTS bisa 500 juta, bisa 1 M gitu, satu BTS ya. Kalau orang yang tinggal di situ nggak bisa ngasih duit balik 500 juta, yang nggak akan dipasang sih. Karena kan operator kan mikirnya sederhana, gue balik modal apa kagak, gitu aja simple. Oke lah, misalnya kalau ini daerah hunian misalnya di kota, kemungkinan besar bisa balik modal. eh Operator akan lihat lagi kondisi lapangannya seperti apa. Banyak bangunan nggak, bangunannya rapat nggak, topologi tanahnya gimana, bergunung-gunung nggak, berbukit-bukit nggak, ada hutan nggak, ada taman kota nggak, ada pohon tinggi nggak, ada yang ngalangin nggak, intinya itu sih. Terus juga bagaimana dengan cuaca, banyak hutan nggak, lembab nggak, soalnya lembab itu akan, kalau banyak uap air itu akan menghalangi sinyal. Jadi bagaimana sinyalnya supaya sinyal bisa lewat kagak, frekuensi mana yang baik. Jadi kalau lembab dia akan turun frekuensi pasti, gitu ya. Udah gitu dia juga cek infrastruktur pendukung, listrik ada kagak. Kalau dia harus pakai genset, bensinnya gimana, gitu. Terus bagaimana kondisi SDM di sekitar situ. Ya misalnya kita taruh di Papua, bisa nggak orang Papua menghandle infrastrukturnya itu, atau harus kirim orang Jawa ke sana buat menghandle, kan berabe kan, mendingan orang lokal yang bisa menghandle kalau ada masalah. Terus kita juga lihat kondisi frekuensinya gimana, ada yang make nggak di frekuensi-frekuensi yang dia butuhin. Kalau ada yang make, gimana ceritanya, mau diusir atau gimana? Usir bayar loh. Jadi kan berabe urusannya. Terus aturan regulasi yang ada gimana, jadi banyak sih yang harus diperhitungin. Jadi nggak sesederhana itu buat merancang sebuah jaringan di hunian dimanapun, sebenarnya nggak sederhana kayak gitu. Secara teknologi sederhana sih sebenarnya. Cuman nanti ada banyak faktor yang harus kita lihat selain teknologi. Pertanyaan ketiga, apakah diperlukan device yang lebih canggih? Kalau mau jujur, peralatan yang sekarang ya, device-device yang sekarang sih sudah mulai lebih banyak upgrade software aja sih. Kalau device yang sekarang-sekarang. Jadi banyak yang harus upgrade software doang. Antenanya bisa kita pakai, kalau frekuensi yang sama ya. Kalau frekuensi sama 4G ke 5G, frekuensi bisa kita pakai ulang, towernya bisa dipakai ulang, kabel koaksialnya bisa dipakai ulang, gensetnya bisa dipakai ulang. Jadi banyak yang bisa dipakai ulang. Kalau benar-benar sama frekuensi segala macam, kemungkinan juga bisa tinggal upgrade software aja dia bisa jadi 5G. Jadi tergantung, harus dilihat dulu sih, gitu ya. Jadi mungkin bisa nggak perlu device yang canggih, cuman kalau kondisinya parah ya kepaksa ganti device. Cuman sebagian bisa di recycle sih. Bagaimana mengenai pembiayaan? Apakah akan memakan biaya yang lebih mahal? Tergantung banget sih. Kalau kitabnya pinter, manusianya pinter, sebenarnya kita bisa bikin semua sendiri dan bisa murah sih sebenarnya. Jadi biaya itu tergantung manusianya sih sebenarnya. Manusia pintar murah, manusia manusia tidak terlalu pintar mahal, gitu aja simple. Siapa aja yang diuntungkan dengan adanya infrastruktur 5G? Banyak, jelas banyak yang diuntungin. Cuman
Kalau tidak melibatkan kampus, peneliti dan sebagainya, pabrik di Indonesia seperti PT Inti, ada banyak pabrik-pabrik yang bisa bikin peralatan itu. Yang untung bukan Indonesia sih. Indonesia jadi konsumen aja, yang untung akan vendor asing dan duitnya akan ngalir keluar. Eh, Pilihan ini harus dipikirkan baik-baik, bukan oleh si operator tapi oleh pemerintah sih sebenarnya. Jadi yang mikir ini bukan operator mah nggak peduli sih sebenarnya. Mau kampus yang ngerjain kayak pabrik yang ngerjain, pokoknya gua invest, gua balik modal. Operator kan gitu mikirnya. Nah ini harus pemerintah yang mikir seperti ini. Dan kita harus bikin supaya seluruh kampus bisa diuntungkan dengan teknologi ini. Konsekuensinya kalau saya cenderungnya bagaimana caranya supaya kampus-kampus bisa penelitian soal 5G, ngembangin teknologinya, syukur-syukur bisa ngembangin 5G di daerahnya masing-masing. Karena 5G mulai ada kecenderungan untuk kebuka teknologinya, open source, open hardware segala macam. Jadi itu enak buat kampus. Cuman ini kan harus di drive dari Kominfo, dari Dikti dan sebagainya supaya bangsa ini bisa bergerak ke arah situ gitu. Bagaimana pula pemanfaat koneksi wajah yang dikenal super cepat itu. Kalau buat user biasa sih sama aja sih, kayak nonton YouTube jadi lebih kenceng, download lebih kenceng, segala macam lebih kenceng. Itu buat user biasa. Jadi mungkin nggak nggak beda jauh dengan 4G kalau user biasa ya. Cuma mudah-mudahan kalau BTS-nya lebih rapet, lebih reliable lah, nggak putus-putus segala macam, suara lebih bagus. Itu buat user biasa. Cuman yang menarik dari 5G adalah terutama bukan buat orang, buat mesin. Seperti ATM, seperti kalau kita ke toko-toko online gitu, bukan toko online, toko-toko Indomaret, Alfa dan sebagainya kan ada buat bayar segala macam. Nah, itu sangat diuntungkan dengan 5G. Itu adalah Internet of Things. Nah, itu yang akan diuntungkan sama 5G terutama. Kalau orang iya kenceng, biasa. Kalau buat kita biasa aja ya. Tapi kalau buat toko-toko itu jadi menarik banget. Bayangkan kalau semua transaksi jadi bisa dibikin cashless. Jadi pakai kartu segala macam, duit nggak usah dibawa, lebih seru nih urusannya. Ini yang akan diuntungkan oleh 5G terutama. Terus misalnya kalau kita pasang sensor-sensor buat pipa-pipa gas, pipa-pipa bensin, di apa pompa bensin apa segala macam, dan mereka sangat butuh banget. Jadi proses itu jadi menarik banget dan itu yang didukung 5G. Oke. Eh, Kalau untuk kampus jelas teknologinya banyak berbasis software. Konsekuensinya kalau kita mau development jadi murah. Jadi itu terutama 5G. Kalau buat orang biasa sih nggak terlalu sih. Kalau buat saya ya. Kalau saya cenderung ke arah mesin sih sebenarnya sama development. Karena kita butuh supaya kampus-kampus bisa mengembangkan teknologi 5G ini supaya bisa maju Indonesianya gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa, ini sengaja saya bacakan di internet supaya teman-teman semua juga bisa menikmati lah. Kalau mau baca tulisannya nanti bisa dibeli di koran Sindo. Biar laku koran Sindonya juga. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.